pertanyaan saya yang terakhir, baik indikatornya bagus, baik maupun jelek. Jabatan memiliki 3 indikator. Pasca Satgas Papua menyatakan dengan resmi bahwa Sudah layak digunakan. Selamat hari tadi yang satu yang double. Jadi kalau salah ini Febri Dasmet Sinaga nasionalisme kerja terhadap kinerja selanjutnya apa tadi dalam penelitian ini setelah kita dilakukan UAS pada Undang-Undang 546 dengan demikian berdasarkan kesempatan kerja profesionalisme kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kepada LPPT Papua berdasarkan hasil uji nilai F itu 9,062 lebih besar dari nilai F tabel 2,76 sehingga dapat disimpulkan Pemilihan Presiden kalau secara simultan setelah pengolahan data hasil keluar saya menyatakan sudah jelas sebenarnya Pak apa untuk menempatkan seseorang itu dilihat dan itu mungkin yang satu yang bisa dikatakan beretos dan dia merasa bertanggung jawab ya di prestasi kerja saya kira itu aja nanti bukan dari saya cuma bulat Ersa Yayang, semakin Yayang nih, bisa dilanjutkan dengan tertutup. Baik, kita bacakan berita acara edisi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2022. dominan ini kalau dibutuhkan ASN sama nama Octavianus 20 Perhatikan itu ya. Untuk pengetikan apa? Ya. Kemudian tabel ya. Sudah pengetikan sudah ya. yang kembali 66 66. Tipe kepemimpinan kan transformasional. Pak, maksudnya Ya, kalau sudah lanjut. kalau secara ini memang siap. Nah, harusnya di pembahasan itu ya setidaknya. Terhadap kinerja budaya organisasi berpengaruh dan kinerja pegawai menghasilkan nilai 4.6129965 sehingga variabel komitmen organisasi disebut budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada dinas pertanian dan pangan provinsi Papua pada dinas pertanian dan pangan provinsi Papua. Hipotesis keempat. Dr. Duta Mustajab silakan. Oke baik, di kesimpulan coba lihat, mungkin bisa Anda jelaskan itu mengapa di DOB yang lain itu yang sudah terbentuk karena apa bagaimana dengan ini? dalam kesempatan ini Yang terhormat, perkenalkan nama saya Surya. Sudah begadang tadi malam. Berdasarkan usia terlihat bahwa usia karena nilai karena nilai signifikan 0, ketika nilai indikator terlihat di tabel bisa dikatakan demikian karena hasil itu Kira tidak ada kan? Ada nggak? Ya semua sebenarnya kuesioner. Pembahasan nggak perlu ada angka yang banyak di sini. Berpaku pada di situ saja, ya? Oke? Kemudian proposisinya, kemudian hipotesisnya, pernyataannya bisa kita diambil 10 sampai 15%. Cuman kamu ada titip orang punya ya itu bagian dari keilmiahan. Ini kita dari istilah hiperbol ya. Sudah jelas tapi diperjelas lagi.
Foto itu sama, foto itu seperti ini. Saya punya gambar nanti pada saat muncul kok blur ya. Daripada dia belum di sini. Baik, kita mulai. Sabar dulu. Semua ya. Gitu ya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada saudara. Ya. Semua di bawah. Siapa? Pakai bicara sampai kita setelah ada kesempatan bicara. Saya akan mau kabarkan orang pegawai ke satu kok. Dan sudah ada di atas pendidikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rita Martina Kartini Muskutawa dengan saya. A. Prosedur pengumpulan data. D. Ada uji masuk evaluasi pertama nilai usia determinasi. Ketiga, pengaruh superior terhadap dalam hal ini kesimpulan Bapak, saya Bapak dulu di DPR. Saya akan kemarin ini di bawah. Berikutnya. Saya persilakan. Berikan masukan ya. Yang pertama, ketikannya ini parah sekali nih. Jadi makna secara farsi kita dan latihan kerja ini menurut peneliti tugasnya menunjukkan ya. Akan diterima hasil penelitiannya dengan kebaikan. kita lanjutkan.
hari ini tanggal 8 kami mahasiswa Universitas Siapis Papua telah mengikuti ujian seminar yang proposal yang diikuti oleh 25 orang, bahwa kami sangat bangga, merupakan suatu kebahagiaan kami pada hari ini. Kami telah melaksanakan ujian seminar untuk mengikuti meraih S2. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan Yapis Jayapura ini akan melahirkan SDM-SDM yang andal untuk membangun Papua secara umum, dan terbentuknya DOB, bahwa SDM yang di Papua selalu ada tersedia. Universitas Siapis Papua program Pasca Sarjana, Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Marketing, dan Manajemen Pemasaran menggelar seminar dan ujian tertutup tahap akhir hasil penelitian sekaligus menjadi tugas akhir sebelum memasuki tahapan yudisium akhir Januari 2023. Dengan digelarnya seminar dan ujian tertutup bagi mahasiswa program Pasca Sarjana Angkatan ke-25, bagi mahasiswa program Pasca Sarjana program studi Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Marketing, serta Manajemen Pemasaran, sekaligus menjadi tahapan akhir yang harus diselesaikan sebelum memasuki yudisium rencananya digelar akhir Januari 2023. Dan selanjutnya dengan dibimbing para dosen pembimbing yang rata-rata bergelar doktor di bidangnya, para mahasiswa program Pasca Sarjana mempertanggungjawabkan hasil tesis yang mereka buat di hadapan dosen pembimbing masing-masing. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Siapis Papua, Dr. Yamin Noh, SE MSA, menyampaikan apresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh para mahasiswa program Pasca Sarjana. Selanjutnya diharapkan para lulusan program Pasca Sarjana Universitas Siapis Papua mampu berkontribusi di instansi mereka masing-masing. Kami dari program Pasca Sarjana Universitas Siapis Papua telah melaksanakan tahapan akhir mahasiswa angkatan ke-25 yang mana telah melalui tahapan seminar hasil penelitian dan juga ujian tutup, yang mana merupakan agenda yang memang harus diselesaikan, mengingat penyelesaian ini akan nantinya dilaksanakan yudisium pada akhir bulan Januari tahun 2023. Dukungan dan support dari pengelola program Pasca Sarjana berharap ke semua lulusan nantinya dapat berkontribusi di instansi masing-masing dan lingkungan masing-masing, tentunya dengan harapan selalu menjaga alma mater. Sementara itu, Saudara, Universitas Siapis Papua program Pasca Sarjana berencana membuka program studi baru, diantaranya program Pasca Sarjana Akuntansi, Kebijakan Publik, dan Teknik Sipil. Demikian ditegaskan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Siapis Papua, Dr. Yamin Noh, SE MSA, di sela-sela seminar dan ujian tertutup sebagai tahapan akhir dari hasil penelitian sekaligus menjadi tugas akhir sebelum memasuki tahapan yudisium yang rencananya digelar akhir Januari 2023. Dari hasil seminar dan ujian tertutup, program Pasca Sarjana Uniap akan melakukan edukasi ke Malaysia, khususnya di 5 perguruan tinggi di Malaysia, sekaligus menjadi babak baru serta lompatan yang patut diapresiasi. Bahkan Universitas Siapis Papua program Pasca Sarjana berencana mengembangkan program Pasca Sarjana baru di program studi akuntansi, kebijakan publik, dan teknik sipil. Kesemua yang dilakukan oleh Universitas Siapis Papua, khususnya program Pasca Sarjana, sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia, mensupport pemekaran wilayah yang ditetapkan pemerintah menjadi 4 provinsi untuk wilayah Papua, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta 2 wilayah di Papua Barat, yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya. Program Pasca Sarjana di bulan Februari tahun 2023 akan melaksanakan edukasi tur ke Malaysia untuk mengunjungi 5 perguruan tinggi. Disinilah menjadi babak baru dan juga sebuah lompatan untuk pengembangan, dan harapan kami di tahun 2023 ini juga akan membuka program studi baru di program Pasca, diantaranya adalah
magister teknik sipil dan juga magister akuntansi dan serta magister manajemen kebijakan publik. Inilah merupakan terobosan yang akan kami lakukan sehingga mempersiapkan SDM di tanah Papua betul-betul dapat mensupport percepatan pembangunan, terutama wilayah-wilayah pemekaran provinsi yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah.